Halo guys, ya kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan pertama saya mau bilang dulu ke kalian ya, 2 hari ini saya bikin video itu sebenarnya sore ya, karena memang ada kegiatan lain ya yang memang di luar trading, jadi saya baru bisa bikin itu kurang lebih jam 4-an ya. Kemarin juga saya kurang lebih jam 4-an baru bikin ya teman-teman ya gitu. Tapi for the first ya, kita mau bahas dulu untuk kalian yang kemarin ada dapat sell ya kurang lebih di 30 di area 3000 ya sampai 3015 range-nya. Kongres untuk kalian semua karena posisinya kemarin itu dia sempat turun ya, going down. Dari sini nih range sini dia turun sampai kurang lebih ke area support minor kita teman-teman. Gitu. Dan sekarang ya dia naik lagi gitu. Nah, kenapa sih pergerakan harganya itu sangat-sangat volatil ya? Nah, kalau kita lihat nih di 4 hours ya. Untuk 4 hours ini kita lihat kalau di sini ada double bottom ya, yang menandakan bahwa sebenarnya ini marketnya masih menunjukkan gejala bullish movement ke depannya. Dan saat ini dia sedang tertahan di resisten R2 kita ya, itu di kurang lebih di 3046 sampai 3054. Dan belum ada pergerakan lagi karena ini kalau kita lihat memang area resisten yang cukup kuat ya teman-teman di sini ya gitu. Nanti itu udah 55 ini ya, 55 lah ya, 55 ini di breakout, kalau dia akan naik ke area resisten R3 itu kurang lebih di 72 sampai 85 teman-teman. Nah, fenomena yang kemarin kita lihat adalah call OI data yang memang sebenarnya bisa dikatakan kurang bagus. Nah, untuk hari ini bias OI datanya bullish ya. Kalau kemarin kan agak rada busuk ya kalau saya bilang ini karena nggak ada call ya segala macam. Nah, kalau yang hari ini itu ada ya, sebentar. Nah, ini nih ya. Nah, ini call yang kemarin ya. Kalau yang hari ini itu ada nih callnya kurang lebih kalau kita perhatikan untuk open interest data hari ini itu bullish ya teman-teman ya. Nah, ini saya katakan juga ini bullish. Dan kalau kita lihat ya, ini kan opennya itu di 2980 ya, 2980, kemudian ada di 3000 ya, 3005 itu juga udah tercapai. Dan saat ini udah selesai juga ya. Kemudian saat ini posisinya itu ada di atas ini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan itu ada di 3050 ya sampai 3045 gitu teman-teman. Ini ada call juga di sini ya. Sini nih 30450 3045 ya. Kemudian next target is di sini 3060 3065. Ini adalah target open interest data tertingginya itu bisa ke 3060 untuk hari ini teman-teman ya. Nah, di sini di open ke sini ini ada kenaikan tertinggi dan saat ini dia berada di posisi ini nih itu ya. Di 3050-an. Nah, kenapa sih market bisa sampai sebulish itu ya? Karena posisinya di sini adalah mengenai trade war. Ya, trade war ini kalau kita perhatikan memang bisa dikatakan agak rumit ya, karena nggak ada landasan ekonomi dalam penerapan tarif ya yang ditetapkan oleh Presiden US ya si Donald Trump ini gitu teman-teman. Jadi kemarin Bu Sri Mulyani juga ada katakan ya pada saat konferensi ya di di Indonesia kemarin nih ya. Bu Sri Mulyani bilang sebenarnya penetapan tarif ini ya itu tidak berlandasan ekonomi atau ilmu ekonomi gitu. Jadi sesuai dengan kondisi personal yang ingin diterapkan ke negara-negara yang ditujunya gitu teman-teman. Makanya ada yang diterapkan sampai 104%, terus ada yang udah diterapkan terus akhirnya dinaikkan lagi gitu kan teman-teman kan. Nah, kalau bahasa itu kayak ketika Amerika merasa kayak nggak seneng ya, dia akan naikin si tarif negara tersebut paling tinggi gitu teman-teman. Bahkan ada yang sampai 104% gitu. Nah, inilah sebenarnya membuat gejolak ekonomi itu jadi nggak stabil gitu teman-teman. Makanya kalau bisa menurut saya sih untuk saat ini ya kalian jauhin dulu dari falas ya. Kalau mau trade paling komoditi aja kayak oil, XAU ya atau indeks itu boleh karena memang itu high volatility jadi bisa scalping lah gitu ya. Tapi kalau falas bisa scalping juga, cuma memang nggak begitu direkomendasikan gitu karena gejolak market itu masih cukup besar ya. Balas-balasan tarif ya, nanti di sini balas yang ini, dibalas yang ini gitu ya, itu menurut saya belum stabil sama sekali. Bahkan
di tengah ketidakstabilan ekonomi seperti ini, nah ini wajar sekali ya si XAUUSD atau gold ini melanjutkan kenaikannya kembali gitu teman-teman. Gitu. Jadi saya harus kasih tahu juga ke kalian gitu loh. Ini loh kondisi kita tuh sekarang tuh seperti ini gitu. Jadi nggak cuma asal kita kasih analisa ya, saya kasih kalian analisa terus ya pokoknya kalau di level segini kita sell aja, kalau di level segini kita buy aja, ngikutin tren ya segala macam. Enggak, kita juga harus lihat dulu outlook ekonomi dan apa yang sedang terjadi di ekonomi saat ini tuh bagaimana. Di dunia internasional tuh bagaimana teman-teman gitu ya. Itu teman-teman. Jadi semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat juga untuk kalian. Ya kalau kalian punya informasi tambahan boleh banget nih kalian infokan ke kolom komentar di YouTube Juna Trading ID teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat juga ya untuk bagian news ya, sorry kita mau bahas news. Soalnya nanti malam, bukan nanti malam sih, tapi besok subuh ya. Besok subuh itu ada news ya sebenarnya dari tomorrow nih jatuhnya ya. Ada FOMC meeting minutes ya. Kemudian ada Trump juga dia mau speech ya. Cuma kalau kita lihat di sini nggak masuk kalau Trump ya teman-teman. Tapi ada masuk di agenda ekonomi kalau kalian lihat nih ya Inside News ya. Itu ada Trump ya tarif kick in ya and the Fed terus FOMC minutes ya ini juga sudah saya share sebenarnya di sini teman-teman gitu ya, udah saya share juga di sini. Ini kecil banget tulisannya. Nah ini teman-teman, wah kecil banget tulisannya, semoga kelihatan ya gitu ya. Nah, ada Trump tarif kick in, kemudian ada the Fed FOMC minutes ya, kemudian ada CPI inflation ya, kemudian ada PPI juga teman-teman gitu. Jadi Trump mau bahas-bahas tarif lagi sama ada the Fed ya, si Om Powell mau ngomong juga di besok ya teman-teman, besok subuh gitu, makanya harus hati-hati. Lalu kemungkinan besar sih market masih akan wait and see ya. Cuma kalau kita lihat karena gejolak ekonomi yang nggak stabil juga ya, ini yang menyebabkan gold masih ada potensi untuk naik lagi. Dan kalau saya perhatikan memang ya itu masih bisa ke resisten R3 ini nih teman-teman gitu. Masih bisa ke sini gitu di 3072 sampai 3085 gitu. Ini soalnya di sini ada volume Joko quality. Nah ini ada volume ya, ini juga area volume sebenarnya, bervolume juga. Cuma memang kalau sampai ini di breakout ya berarti ini lebih cenderung untuk retest kembali ke height yang sebelumnya volume di 3100an lagi teman-teman gitu ya. Ini sebenarnya agak apa ya, kalau untuk pendatang newcomer sih sebenarnya agak membingungkan gitu loh. Tapi kalau untuk kita maksudnya kayak bukan yang gimana ya, maksudnya kayak kita yang paham yang udah knowledge ya gitu ya, kita kasih tau lah ke kalian gitu yang baru datang tuh gimana gitu, dan kondisinya tuh bagaimana gitu. Bahkan ini penting juga untuk kita semua gitu, bahkan saya pun masih cari-cari informasi gitu, saya update sebisa mungkin gitu teman-teman. Oke. Nah ini untuk outlook sih sebenarnya ada banyak perbedaan atau perubahan ya, karena memang in range juga mereka geraknya di sini ya. Cuma ini yang harus kita hati-hati adalah takutnya dia break dari sini, dia lanjut ke resisten R3, dan kalau udah resisten R3 itu udah potensi ngejudge 3100 lagi gitu teman-teman. Nah kalau dia belum ngebreak ini sih masih aman gitu sebenarnya, karena kan swing height-nya itu kalau kita lihat ya sini nih. Nah ini satu ya, terus ini dua, jadi gini nih posisinya. Nah kalau ini di breakout, nah ini habislah dia, jadi short saja yang baru untuk lanjut ke atas teman-teman gitu. Oke. Ini agak bahaya gitu. Jadi itu sih yang saya sampaikan pada kalian ya, nggak banyak ya. Ini OI data juga udah selesai kita bahas tadi. Kalau misalkan kalian mau tambahkan lagi boleh kalian tambahkan di kolom komentar Juna Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada next video update.